Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azara, NPM 24082600186. Baik, di sini saya mengambil blok Basic System Organ of Special Sense, Reproduction and Urinary Tract. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme pengeluaran urin. Baik, yang pertama, kita masuk ke pembentukan urin di ginjal. Urin, dia tuh terbentuk di ginjal lewat 3 proses. Yang pertama, filtrasi glomerulus, yaitu darah masuk ke ginjal lalu disaring di glomerulus. Hasil saringannya disebut urin primar. Kemudian, reabsorpsi tubulus. Di sini, zat-zat penting seperti air, glukosa, dan ion diserap kembali ke dalam darah. Kemudian, sekresi tubulus. Zat buangan atau racun seperti ion H+ atau urea ditambahkan ke dalam urin sebelum dibuang keluar. Urin akhir ini kemudian mengalir ke bagian ginjal yang disebut pelvis renalis. Selanjutnya yang kedua, jalur aliran urin. Setelah terbentuk, urin akan mengikuti jalur, yaitu dari tubulus ginjal ke pelvis renalis lalu ke ureter. Ureter, dia membawa urin ke kandung kemih atau biasa kita sebut dengan vesika urinaria. Setelah tertampung, urin keluar lewat uretra. Jadi, dari ginjal sampai keluar tubuh, urin melewati saluran yang berurutan dan teratur. Lalu selanjutnya yang ketiga, mekanisme miksi atau biasa disebut dengan pengeluaran urin. Saat kandung kemih mulai penuh, sekitar 400-500 mili, dindingnya akan meregang. Peregangan ini memberi sinyal ke otak lewat saraf tulang belakang bagian bawah. Refleks miksi bekerja secara otomatis tanpa disadari, tapi pada orang dewasa kita juga bisa mengontrolnya secara sadar. Misalnya, menahan kencing di tempat umum. Proses miksi terdiri dari kontraksi otot detrusor, yaitu otot kandung kemih agar urin terdorong keluar. Kemudian, relaksi sphincter internal dan eksternal, supaya saluran ureter terbuka dan urin bisa keluar. Selanjutnya yang keempat, pengaturan saraf. Proses miksi diatur oleh sistem saraf, yaitu ada saraf simpatik yang terdapat di T10 sampai lumbal 2, yaitu menahan kencing dengan cara mengendurkan otot detrusor dan menutup sphincter, sehingga mengakibatkan kita bisa menunda buang air kecil. Lalu selanjutnya saraf parasimpatik, itu terdapat di S2 sampai S4, yaitu merangsang kontraksi otot detrusor yang membuat kita ingin kencing. Kemudian di saraf pudendus, yaitu S2 sampai S4, itu tuh mengontrol sphincter uretra eksternal secara sadar atau biasa disebut dengan volunteer. Artinya kita bisa menahan atau melepas kencing sesuai keinginan. Lalu yang terakhir, selanjutnya yang kelima, faktor yang mempengaruhi miksi. Beberapa hal yang mempengaruhi lancarnya pengeluaran urin, yaitu ada usia, yaitu ketika bayi belum bisa menahan kencing karena refleks masih dominan, orang dewasa bisa mengontrol miksi. Kemudian bisa karena jumlah cairan, semakin banyak minum, semakin cepat kandung kemih penuh dan ingin buang air kecil. Lalu bisa terjadi karena gangguan saraf, contohnya pada penderita stroke atau cedera tulang belakang, proses miksi bisa terganggu. Lalu ada penyumbatan saluran kemih. Lalu ada penyumbatan saluran kemih, misalnya batu ginjal atau pembesaran prostat bisa membuat urin sulit keluar. Baik, ini referensi yang saya kutip. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.